Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Nugroho, peserta PLDP Angkatan 28 dari PT SGN Pabrik Gula Rejosari. Yang akan kita bahas kali ini yaitu manajemen bisnis. Sebelum kita menuju ke manajemen bisnis, kita harus tahu dulu kita bergerak di bisnis apa, karakteristiknya seperti apa, prinsip-prinsip bisnis apa yang harus kita pegang. Yang jelas, pada saat ini kita berada di dalam koridor bisnis perkebunan. Apa aja sih yang menjadi yang kita lakukan di perkebunan, yang menjadi variabel apa saja yang ada di dalam perkebunan? Yang pertama yaitu penyediaan bahan baku. Yang kedua adalah mengolah bahan baku tersebut menjadi produk. Yang ketiga memasarkan produknya. Yang keempat otomatis ini adalah merupakan menjadi unsur wilayah. Apa saja kira-kira yang kita bisa dapatkan dari kegiatan kita, aktivitas kita yang ada di perkebunan. Jadi ada 3 fungsi perkebunan, yaitu yang pertama fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi jelas bahwa ini adalah merupakan pendukung struktur peningkatan ekonomi secara nasional. Yang kedua adalah peningkatan konservasi tanah, air, dan lain sebagainya, di mana kita tahu bahwasanya kita pada saat berbudidaya kita akan perhatikan itu semua. Bagaimana nanti kita akan pengambilan airnya misalkan, bagaimana nanti kita olah tanahnya, bagaimana nanti setelah kita berkegiatan budidaya ini akan kita kembalikan misalkan pada kegiatan kerjasama dengan perhutani yaitu agroforestry. Setelah nanti kita habis kontrak, kita akan melakukan reboisasi. Itu merupakan fungsi ekologi. Selanjutnya yaitu fungsi sosial budaya sebagai pemersatu bangsa. Untuk selanjutnya yaitu kita harus tahu kita berada di bisnis perkebunan. Ini kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana. Saya akan sedikit memberikan data. Jadi di Indonesia ini perkebunan rakyat itu sekitar 72%. Yang 22% itu perkebunan swasta, yang hanya 2% itu adalah perkebunan besar milik negara. Jadi kita tahu posisi kita di situ, disitulah nanti akan muncul berbagai sistem kemitraan antara kita dan petani dan lain sebagainya. Paling tidak kita sudah tahu dulu posisi kita seperti apa, daya tawar kita di mana, model kerjasama kita yang akan kita gunakan seperti apa. Jadi seperti itu fungsi manajemen. Jadi manajemen ini seperti halnya kita masuk ke dalam gelanggang. Kita harus tahu dulu posisi kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, aspek apa aja yang kita pegang, baru nanti kita bertarung. Musuh kita pun sama juga. Mereka ahli di bidang apa misalkan, pola kerjasama apa nanti yang akan kita capai. Misalkan kita bisa win-win, atau kita mungkin bisa mencari solusi yang lain untuk masalah misalkan untuk mendapatkan bahan baku tebu dan lain sebagainya. Yang kita harus dalami yaitu adalah posisi bisnis kita dulu dan juga cakupan bisnis kita ada di mana. Jadi seperti itu penjelasan singkat kita terkait manajemen bisnis terutama perkebunan kita ini di Indonesia untuk saat ini. Kesimpulannya yaitu untuk prospek bisnis perkebunan tebu, terutama tebu, ini sangat prospek sekali karena pertumbuhan, peningkatan mulai dari yang pertama on farm, ini produksi kualitas hasil per hektar kita sangat rendah. Jadi disitulah sawah ladang kita, disitulah kawah condro di muka kita. Bagaimana kita bisa mengolah di situ, bagaimana kita bisa meningkatkan protas per hektar, hablur per hektar dan lain sebagainya ada di situ misalnya. Yang kedua yaitu pola kerjasama yang harus kita perbaiki, mungkin di tingkat komunikasi, mungkin di tingkat sosial budaya dan lain sebagainya yang harus kita perbaiki. Jadi masih ada sangat banyak peluang untuk meningkatkan posisi bisnis kita di Indonesia ini. Jadi sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama membangun bisnis kita, posisi bisnis kita perkebunan di Indonesia ini untuk semakin maju. Salam Planters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.